Musa adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Israel, dihormati sebagai pemimpin, dan nabi yang menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Kepribadiannya yang harismatik, kepemimpinannya yang sabar dan penuh kasih, serta perannya dalam membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, menjadikannya simbol pembebasan dan hukum ilahi. Musa lahir di Mesir, pada masa ketika Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Ibrani. Ibunya, Yokhebed, menyelamatkannya dengan menyembunyikannya dalam sebuah peti yang dihanyutkan di Sungai Nil. Bayi tersebut kemudian ditemukan oleh putri Fir'aun, dan menamainya Musa, yang memiliki arti, yang ditarik keluar dalam konteks Ibrani, atau anak dewa dalam konteks Mesir. Musa kemudian dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Mesir. Meski demikian, Musa tetap menyadari identitasnya sebagai orang Ibrani. Setelah menghilangkan nyawa seorang mandor Mesir, yang menindas orang Ibrani, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di sana, ia hidup sebagai gembala dan menikah dengan Zipora, putri Yitro. Suatu hari, saat sedang menggembalakan ternak di Gunung Horeb, Musa menerima wahyu dari Allah melalui semak yang menyala namun tidak terbakar. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa kemudian bersama saudaranya Harun, menghadapi Fir'aun dan meminta pembebasan bangsa Israel. Setelah serangkaian 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir, termasuk air yang berubah menjadi darah, wabah belalang, dan kematian anak sulung Mesir, Fir'aun akhirnya membiarkan Israel pergi. Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir, dan dalam mukjizat yang paling terkenal, ia membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat melintasinya dengan selamat. Setelah keluar dari Mesir, Musa membawa umat Israel ke Gunung Sinai, tempat ia menerima 10 perintah Allah dan hukum Taurat. Momen ini menjadi titik balik dalam sejarah Israel, karena Musa tidak hanya menjadi pemimpin politik dan militer, tetapi juga pemimpin spiritual yang mengatur kehidupan keagamaan dan hukum umatnya. Meskipun telah dibebaskan dari Mesir, bangsa Israel sering memberontak dan meragukan kepemimpinan Musa. Selama 40 tahun di padang gurun, ia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kelaparan, kehausan, dan ketidakpuasan umat. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan, Musa tetap setia membimbing bangsanya menuju tanah perjanjian. Karena kesalahannya dalam peristiwa air dari Bukit Batu di Meriba, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Namun sebelum wafat, ia membawa bangsa Israel ke perbatasan Kanaan, dan menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Musa meninggal di Gunung Nebo dan dikuburkan oleh Allah sendiri di tempat yang tidak diketahui. Musa tidak hanya dikenang sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai pembawa hukum yang membentuk identitas keagamaan dan moral bangsa Israel. Ia menjadi simbol keadilan, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan Tuhan.